warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, syukurillah, wa nikmatillah, wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Pada kesempatan malam hari ini kami berkesempatan bersilaturahmi dengan saudara-saudara kami yang ada di Kecamatan Rimbo Ulu, Jalan Anggrek, Jalan Teratai. Alhamdulillah, dengan izin Allah kami bisa sampai di sini dengan keadaan sehat walafiat. Yang pertama, kami datang ke tempat ini dengan tujuan silaturahmi pada saudara-saudara yang ada di sini maupun yang ada di dunia maya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan apa yang menjadi niatan kami di sini mendapatkan berkah barokah dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita semuanya, baik saudara-saudara yang ada di sini ataupun yang di dunia maya. Niatan pertama kami di sini itu memang dari awalnya saya mendapatkan isyarah untuk datang ke tempat ini, di mana isyarah itu menunjukkan bahwa ada sesuatu yang harus diambil di tempat ini berupa pusaka. Insya Allah, mudah-mudahan Allah mudahkan buat kami semua. Perlu saya beri penjelasan bahwa kalau sahabat semua bertanya mengapa benda-benda seperti itu ada di alam gaib, apa di sana ada pembuat benda-benda seperti itu, menurut saya pertanyaan seperti itu adalah pertanyaan bagi orang yang tidak mengerti. Artinya, kenapa benda-benda tersebut atau berupa mustika tersebut sampai ada di alam jin sana, bisa dari bentuk benda material menjadi immaterial, karena benda tersebut memang mempunyai khodam, mempunyai penjaga, dan dari proses tertentu akhirnya masuk ke immaterial. Saya gambarkan seperti benda-benda sihir, puhul-puhul sihir yang dikirimkan jarak jauh oleh seorang dukun. Itu walaupun konteksnya berbeda, namun cara kerjanya itu hampir sama, yaitu dimana benda-benda yang berwujud nyata bisa dikirimkan jarak jauh oleh seorang dukun karena dibawa oleh suatu energi, yaitu dibawa oleh golongan jin. Sama seperti benda-benda pusaka yang ada di alam gaib ataupun benda-benda mustika yang awalnya itu material menjadi immaterial karena benda-benda tersebut diselubungi oleh energi-energi jin. Sama seperti yang ada di sini, kadang-kadang benda tersebut karena memang prosesnya, faktornya banyak. Itu juga bisa karena peninggalan-peninggalan masa lampau, zaman-zaman kerajaan, ataupun milik seseorang yang mungkin pusaka tersebut belum sempat diwariskan, tidak ada yang mengurusi begitu, ataupun memang benda tersebut sengaja dilarung, akhirnya dikuasai oleh khodam jin. Dari bentuk immaterial, bentuk nyata menjadi immaterial, dibawa ke alam gaib. Dan pada malam kesempatan hari ini yang mau kita ambil di sini adalah milik seseorang yang sudah meninggal dunia. Mudah-mudahan beliau diterima semua amal baiknya, diampuni segala kesalahan dan dosanya. Dan benda tersebut kemungkinan menurut saya karena belum sempat diwariskan kepada ahli warisnya, jadi benda tersebut itu yang seharusnya tidak berada di tempat ini menjadi berada di tempat ini karena dikuasai oleh sesuatu yang negatif. Dahulunya baik benda tersebut ya, cuma karena sudah dikuasai oleh sesuatu yang negatif, itu menjadi problem menurut saya, karena seharusnya benda tersebut tidak berada di sini.
Dan pada kesempatan hari ini mudah-mudahan Allah mudahkan kita semua untuk mengambilnya. Dan di tempat ini memang sebelumnya banyak sekali gangguan-gangguan dari hal-hal yang gaib. Banyak masyarakat yang sebelumnya mengalami hal-hal yang kurang baik begitu ya, gangguan. Dan pada kesempatan hari ini insya Allah kita akan laksanakan apa yang menjadi minat kami, apapun itu ya, apapun itu. Dan dari masyarakat sekitar sini, terutama saudara saya ini adalah warga sini, sebelumnya memang banyak gangguan-gangguan. Saya minta penjelasannya buat saudaraku, apa yang pernah terjadi di sini, yang dialami oleh warga sekitar sini. Kalau masalah kejadian-kejadian yang aneh banyak ya. Jadi dulu pernah ada juga orang lewat pakai motor yang dikira orang yang dikenal atau orang warga sekitar sini, terus dibonceng sampai di atas sana ternyata hilang. Jadi nggak ada lagi. Terus ada juga ya seperti sinar kayak tongkat gitu kan, itu berjalan, itu pernah terjadi. Dan itu tidak bisa diambil video, jadi nggak jalan apanya itu detikannya, jadi cuma bisanya itu difoto. Saya masih ada postingannya orang sini gitu kan. Jadi seperti itu. Jadi dulu juga ada yang istilahnya yang mencoba menantang gitu kan, akhirnya Gepok gitu ya. Ya muncul lah itu kan, gaib itu kan muncul, dan akhirnya orangnya tuh kayak kesurupan ketakutan. Itu hanya seberapa aja yang terjadi. Mungkin banyak yang cerita-cerita yang lain, bukan cerita ini sebenarnya ya, ini nyata gitu kan, terjadi gitu kan. Tapi banyak masyarakat yang mungkin takut menceritakan atau gimana, hanya sebatas keluarganya aja yang mengetahui seperti itu. Terima kasih buat saudaraku atas keterangannya ya sampai sini. Dan saya merasakan di sini sangat, energi negatifnya sangat besar sekali. Coba yang saudara-saudaraku semua yang memiliki sudah basarohnya sudah terbuka ataupun mata batinnya terbuka, silakan dirasakan ataupun dilihat. Nah, ini sebuah danau yang masyarakat ini mempunyai banyak gangguan ya. Kita lihat di sini banyak sekali energi-energi yang bersifat negatif. Akan terus. Ini kan. Ya sahabatku santri, ya sahabatku dan saudaraku semuanya, ya di sini akan mencoba membuka portal gaibnya ya. Ya ikuti saya. Foto-fotoan ya. Terus. Al-alimul khabir al-matin al-hadi al-alimul khabir al-matin al-hadi. Allah. Ini saudaraku semua ya.
begini bahwa di daerah agak tengah situ ya ada semacam pusaran. Sahabat-sahabat santri semua yang sudah memiliki terbuka mata batinnya, silahkan dilihat aura-aura apa aja yang di sini, apa aja yang nampak di sini. Ini saya lihat ada semacam pusaran di tengah itu ya. Dan ada makhluk ular ini ya, besar sekali, melingkar gitu ya, dari sini sampai ke sana, tapi nggak kelihatan kepalanya di mana. Dan banyak sekali ya, saya rasakan energi-energi negatif di situ. Insya Allah. Dan banyak sekali benda-benda pusaka gitu ya. Cuma yang kita ambil hanya yang perlu saja. Dan perlu diketahui sahabat santri semua ya, dimanapun berada, bahwa menarik benda pusaka seperti ini itu mempunyai beberapa cara, dan itu sangat beresiko sekali ya. Ada 3 macam cara untuk menarik benda pusaka seperti ini. Yang pertama dengan media puhur dan apel jin. Itu menurut saya adalah cara yang paling sederhana, yaitu dengan membakar puhur dan media apel jin untuk mengalihkan bangsa khodam tersebut. Begitu bangsa khodam ini tertarik dengan apa yang dibakar dan dengan apel jin ini, yaitu benda pusaka tadi ditinggalkan, nah itu diambil, diwujudkan. Yaitu cara pertama yang menurut saya itu paling sederhana. Dan yang kedua kalinya dengan cara kita datang langsung ke tempat seperti saya sekarang ini. Ini cara seperti ini sebenarnya cara yang sangat berisiko tinggi ya. Artinya seseorang harus melihat dulu, mengukur energi dirinya sendiri. Artinya dilihat dulu aura yang ada pada pusaka tersebut itu beraura merah ataukah putih ataukah hijau. Ketika benda tersebut beraura merah, nah ini akan menimbulkan resiko tersendiri. Artinya benda tersebut pasti akan terjadi benturan. Mungkin kalau seorang yang menarik tersebut kalah dalam benturannya, mungkin bisa berefek sangat negatif, bahkan bisa lewat. Ada kejadian yang sampai berbenturan, nggak cuma muntah darah ya, tapi sampai lewat, Masya Allah. Dan cara yang ketiga yaitu dengan cara meraga sukma. Dan cara yang ketiga ini juga tak kalah resikonya sangat besar. Makanya ketika mau menarik benda tersebut harus dilihat dulu warna auranya, apakah merah, apakah hijau, ataukah putih. Ketika berwarna merah itu berpotensi akan menyerang yang menarik, nah itu resikonya tinggi sekali. Dan harus bisa mengukur energi pada dalam dirinya, mampukah atau tidak. Kalau ketika dipaksakan nanti resikonya akan bahaya sekali. Jadi menarik benda pusaka seperti ini bukan sesuatu yang mudah, tidak segampang yang kita lihat. Gitu. Ya sahabat santri semua, saya merasakan di sini sebuah energi, banyak sekali energi negatif ya. Ini ada penampakan di tengah sana sebuah pusaran, seperti pusaran gitu ya. Dan saya lihat ada besar sekali ular ya, ular besar, dan warga di sini pun pernah melihat beberapa gangguan berupa ular dan macam-macam sebagainya. Dan saya lihat di sana ada suatu energi pusaka ya, tapi terlalu jauh. Ini menarik pusaka ini membutuhkan energi yang sangat besar. Beset Gunung Lawu ini daerahnya kayu melintang. Tiga ya sahabat santri semua, saya sudah berada di tempat ini. Ini auranya sangat kuat sekali ya. Saya akan mencoba berinteraksi langsung, dan ini bukan sajen ataupun apa ya, ini sebagai adab
sebagai adab bahwa mereka juga makhluk-makhluk Allah. Artinya ini bukan sajen ataupun apa ya, ini sebagai penghormatan saja, saling menghormati sama makhluk Allah. Ya Allah. Tidak suka bahwa kita datang sini ya, kita memohon doa kepada Allah dilindungi dari hal-hal yang buruk, dari hal-hal yang negatif. Kita pertama datang aja mereka udah ada yang nggak suka dengan kehadiran kita. Dan Allah melindungi kita semua ya. Kata apa? Ini hanya seperti media saja. Muhammad Rasulullah. Muhammad Rasulullah. Muhammad Rasulullah. Muhammad Rasulullah. Sayyidina Muhammad min nurikati wa tarikati ila ismi wa sifati wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Laqad qala laqad takabbaru Nabi Muhammadin wa hadhihi Asifni. Ya Allah, tolong sifat barokah barokah duka terpulang datang ke pulang. Allah lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. مالك الناس إله من شر وسوء الخلق الذي يوسوس في صدورنا من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وبركاته والصلاة في سائر الأسماء والصفات وعلى آله وصحبه وسلم. Saudara-saudara semuanya, disorot kamera. Itu saya melihat seekor ular sangat besar sekali ya. Masya Allah, la haula wala quwwata illa billah. Jadi kalau misalnya aku nyemplung nggak sampai ke gua yang tengah, harus ditolongi ya. Boleh aku sampai ke gua yang tengah ya. Ini siap-siap. Coba Ari yang sabar. Ari. Mungkin. Siap-siap nyemplung. Orang misalnya, ya misalnya aku jauh nih, misalnya aku sampai ke gua nyemplung rono, nek aku nengkin itu nggak apa-apa ya. Insya Allah, mudah-mudahan. Nah jauh mana parani di tengah. Mudah-mudahan bisa ditarik mereka ya. Apa ini? Apa ini? Mudah-mudahan bisa ditarik ke sini ya benda tersebut. Seru kan? Langsung turun ya?
بارك لك فيهما والصفات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد المرجعات والسرسال في سائر الأسماء والصفات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد المرجعات والسرسال في سائر الأسماء والصفات وعلى آله وصحبه وسلم. وسط قال يكتب فكبر بني أبي محمد عبد القادر أخذني يا الله kulanya wan hibar barokah ya Abdul Qadir jalan datang. Bismillahirrahmanirrahim. 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 قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. سر الله ذات الله صفات الله وجود الله أفعال الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. سلام قال من رب الرحيم. سلام قال من رب الرحيم. سلام قال من رب الرحيم. وامتازوا اليوم أيها المجرمون. Salamun kolam berrahim. Wamtasih yawma ayyuhal mujrimun. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarri waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد المرجعات والسرسال في سائر الأسماء والصفات وعلى آله وصحبه وسلم. الله سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. سلام على رسول الله ومنتصر اليوم أيها المسلمين. وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الله
kecil sekali ya. Astagfirullahaladzim. Ini sudah. Masya Allah. Ini sudah rekam ya? Ini sahabat hampir semua ya. Sini ada di luar biasa ya. Allah, mudah-mudahan Allah mudahkan kita semua di sini, beri keselamatan ya. Dan di sini cukup kuat, dan yang menguasai di sini termasuk adalah jin sahar ataupun jin air. Jin air ini cenderung untuk menarik ke dalam. Insya Allah, doakan kita semuanya ya, mudah-mudahan kita diberi keselamatan dan kita bisa mengambil benda pusaka tersebut. Memang benda pusaka tersebut pada intinya seharusnya tidak di area sini, cuma karena ada sesuatu yang menawannya ataupun menguasainya, terkurung, dikuasai oleh sesuatu yang bersifat negatif. Sebenarnya benda pusaka tersebut energinya sangat positif, cuma mungkin karena kalah di sini ada kerajaan bangsa jin kafir yang menguasai ya. Mohon doanya semuanya, saudara-saudaraku semuanya. Agak jauh ya. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النور الذات والسر السر في سائر الاسماء والصفات وعلى اله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة الا بالله. الله نور السماوات والارض. الله نور السماوات والارض. الله نور السماوات والارض. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ya rijal ghaib. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ya aqimul qadam minal badani. Hadir. Allah. Bismillah. Kalau wala quwwata illa billah. Ya Allah, tunjukkan pada mereka ya Allah. Siapa pilih hamba ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La
لا إله إلا الله محمد رسول الله 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 سير الله ذات الله صفات الله وجود الله أفعال الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله 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 أكبر الله الله أكبر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله وعلى عليك يا أخي ملك الوسع يا أخي ملك الوسع يا أخي ملك الله 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 يا أخي ملك الوسع الله أكبر استغفر الله العظيم الله استغفر الله أكبر استغفر الله الله استغفر الله الله استغفر الله العظيم الله استغفر الله بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه يا أكرم الغيب والشهادة يا أكرم الغيب والشهادة يا أكرم الغيب والشهادة يا أكرم الغيب والشهادة وجود يا أكرم الغيب والشهادة يا أكرم الغيب والشهادة وجود الله أكبر استغفر الله العظيم الله استغفر الله العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله بسم الله الرحمن الرحيم إن شاء الله إن شاء الله حول ولا قوة الله الله أكبر Kapan kamera? Kapan nggak sorotnya? Hah? Oh iya kapan enggak? kapan. Oh. Oh. Allah sudah. Allah selalu sudah. Allah selalu sudah. Allah astagfirullah.
Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sahabat santri semua ya. Ini yang tadi barusan kita tarik dan kita ambil. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Benda ini sudah berhasil kita wujudkan dan kita tarik berkat dan pertolongan Allah. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Allah. Allah. Dan buat saudara-saudaraku semua dimanapun berada, jangan diidentikan sebuah keris adalah sebuah keris ataupun pusaka ya. Jangan diidentikan dengan sesuatu hal yang musyrik dan syirik, karena sesuatu yang syirik dan musyrik itu tepatnya di dalam hati. Kita sebagai anak bangsa ya, ini adalah suatu karya seni ataupun budaya kita sebagai bangsa Indonesia. Dan dengan adanya kita cinta kepada budaya ataupun seni, mudah-mudahan ini bisa menumbuhkan rasa cinta kita kepada seni dan budaya asli Nusantara dan menjadikan kita taat kepada agama dan cinta kepada negara. Dan Rasulullah pun sudah menggambarkan bahwa cinta kepada negara adalah bagian daripada iman. Hubbul waton minal iman. Insyaallah, alhamdulillah. Halo wala quwata illa billah. Dan pada malam hari ini kebenaran saudara kita hadir, Bapak Masyudi. Beliau adalah ahli dunia perkerisan ya, dan beliaulah yang nanti saya minta menerangkan ini keris dari apa maksudnya, filosofinya bagaimana, arti-arti yang terlambang dalam keris ini bagaimana, nanti beliau jelaskan ya. Mohon maaf Bapak Masyudi. Alhamdulillah wa syukurillah beliau berkenan hadir menemani kita di sini. Alhamdulillah. Alhamdulillah ini Pak. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini sobat kami Ustadz Gusdin Santri Masjid telah berhasil dengan izin Allah tentunya telah berhasil menarik dan mewujudkan apa yang menjadi sasmitaning gaib ataupun isyarat gaib yang ditujukan kepada beliau. Ternyata dengan izin Allah pada malam hari ini dengan susah payah beliau sudah bisa mewujudkan menarik sebuah pusaka leluhur ini yang memang sepatutnya harus kita lestarikan, karena ini menjadi memang budaya Nusantara, ciri khas Nusantara, khususnya keris seperti ini adalah keris orang Jawa ya. Ini keris ini berluk 7 ini ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, mohon maaf Pak, itu melambangkan bagaimana itu Pak ya? 7 itu artinya pitu. Itu artinya pitulungan. Ya. Jadi filosofinya untuk ya kita sebagai manusia harus menolong sesama. Keris ini kan hanya sebagai sarana. Semua itu berpulang kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi seperti kita lah mau kemana harus menaiki kendaraan. Ini juga sebagai sarana. Jadi jangan mendewakan sebuah pusaka, tetapi kita memang wajib merawat dan melestarikan. Karena ini memang suatu karya adiluhung dari leluhur kita, warisan nenek moyang kita ya, dari para empu yang membikinnya pun tidak sembarangan. Dilakukan dengan suatu ritual, dengan
memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dan ditempa dengan berlipat-lipat, berkali-kali, beribu-ribu lipatan dengan besi pilihan, pamor pilihan, sehingga terwujud sebuah pusaka. Jadi memang kita sudah sewajarnya, wajib melestarikan pusaka ini. Dan alhamdulillah pusaka ini karena memang lama dikuasai oleh bangsa gaib ya makhluk Allah juga, tapi dia dalam bangsa gaib. Nah itu kita wujudkan. Sekarang giliran kita yang harus merawatnya, merawat pusaka ini supaya menjadi ya memang suatu warisan leluhur. Harus kita jaga, harus kita jaga, lestarikan. Jadi merupakan suatu budaya yang harus kita banggakan. Jadi jangan sampai tergerus oleh zaman. Era zaman. Ya. Kita sebagai bangsa Indonesia yang baik tentunya ya, kita harus melestarikannya. Jadi ini keris milik kilo 7 ya. Itu berarti pitu, dari kata pitu artinya pitulungan. Kalau pamor karena ini memang lama tidak dirawat oleh manusia, ya memang belum nampak pamornya. Kalau umurnya gimana nih Pak? Kalau umurnya ya sudah sepuh. Sudah sepuh, dilihat dari ini namanya pesi. Dari pesi ini sudah nampak dia memang sepuh. Karena sudah banyak korot di sini kan. Nah, ini namanya pesi. Ini yang namanya ini gonjo ini. Gondonya. Ini kembang kacang, di sini ada lambe gajah, ada jalan. Nah, ini termasuk keris bagus ini. Ini harus betul-betul, karena Ustadz juga susah payah tadi saya lihat kan, menarik ini, mengupayakan dia dengan izin Allah, alhamdulillah berhasil mewujudkan. Alhamdulillah. Ini kalau usia ini bisa diperkirakan nggak Pak? Kalau usia itu kan namanya tangguh. Tangguh itu dari kata Jawa tak sengguh. Tak sengguh katanya perkiraan. Jadi memang kalau secara kepastian memang tidak, tapi perkiraan lah, era di era ya. Ya ini era-era masuk era kerajaan Mataram ini. Mataram kita masuk Mataram Sepuh lah ini. Iya, Mataram Sepuh. Awal-awal Mataram juga. Iya, kita masuk Sepuh ini. Ini tugas kita semua untuk melestarikan dan merawat pusaka ini. Mudah-mudahan dengan adanya momen ini kita jadikan menumbuhkan rasa cinta kepada seni dan budaya kita, menumbuhkan rasa taat kita semakin pada Allah, dan menjadikan kita semakin cinta kepada negara kita Indonesia. Saya kira seperti itu Pak Ustadz yang bisa saya sampaikan, karena waktunya juga sampai mungkin sudah lelah juga. Monggo. Allah. Ya sahabat santri semuanya, alhamdulillah rabbil alamin. Dengan izin Allah tentunya, dengan pertolongan Allah, malam hari ini saya berhasil menarik dan mewujudkan sebuah benda pusaka. Jadi benda pusaka seperti ini jangan kita menganggapnya memvonis sebuah kesyirikan ataupun sebuah kemusyrikan ya. Ketika kita meyakini bahwa ada kekuatan lain di bumi ini selain Allah, itu berarti namanya syirik. Nah, itu ketika jenengan membaca Al-Quran, meruqyah seseorang, meyakini Al-Quran tersebut, ayat-ayat tersebut yang mempunyai daya menyembuhkan, berarti jenengan syirik. Karena syirik itu tempatnya di dalam hati, bukan terletak pada sesuatu tersebut. Masya Allah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan momen hari ini menambah tali eratnya silaturahmi kepada saudara-saudara saya semua yang alhamdulillah beliau ini menyempatkan hadir di sini. Saya sangat berterima kasih terutama kepada saudara kita lah semuanya lah, terutama Pak Mas Yudin ini yang telah menjelaskan bagaimana filosofi dan hakikat arti keris tersebut. Insyaallah, alhamdulillah. Dan buat saudara-saudaraku semuanya, alhamdulillah, mudah-mudahan walaupun kita hanya bersilaturahmi lewat dunia maya, mudah-mudahan kita semuanya dimanapun berada mendapatkan berkah barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, umur yang berkah, rezeki yang berkah melimpah, sehingga buat bekal kita beribadah, mudah-mudahan bisa ziarah Mekah Madinah. Amin.
sisanya bisa buat beli tanah, Amin. membangun rumah mewah, dan membeli mobil mewah. Amin Allahumma amin. Dan sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada semuanya ya. Matur suwun nggih. Sedaya mawon nggih. Dan mungkin cukup sekian dari saya dulu. Alhamdulillah, mudah-mudahan besok bisa kita sambung lagi tali silaturahmi. Cukup sekian. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah, Allah salamun alaik ya rafi'asha ashani wa daraji.